boleh ada transaksi apa-apa ya. Sementara di Indonesia tuh bebas, lancar jaya, merdeka banget. Tapi dengan semua kemudahan itu, si bodoh ini butuh waktu 5 tahun untuk uang pertamanya. Anda bisa bayangkan. Cuma satu hal, teman-teman, toh akhirnya orang seperti ini juga bisa all reward ya. Dapat semuanya. Nah, itu sebabnya percaya dirilah dengan siapapun dan apapun dari Anda sekarang. Ya, karena bisnis ini tidak membutuhkan orang hebat untuk berhasil. Dan kita akan bahas ya hari ini ya mengenai apa saja sih sebenarnya di awal dan bisa dibilang sepanjang karir bahkan, terutama pada saat kita menjalankan usaha ini. Ini mungkin bukan hal-hal yang sifatnya teknis Bapak Ibu, tentang strategi, tentang triknya seperti apa. Enggak, kita bukan bahas hal itu. Kita lebih bahas hal dasar yang mendasari bagaimana kita berhasil di usaha ini. Dan inilah yang kita perlu pupuk dan perlu lakukan bukan hanya di awal. Ya, mungkin ada teman-teman yang baru pertama join bisnis ini, tapi mungkin ada yang udah sekian tahun. Nah, ini perlu dipupuk dan perlu dilakukan terus-menerus sepanjang karir kita di usaha. Ya, kalau bicara topik mungkin intinya tentang dream, believe, and make it happen. Ya. Miliki impian, miliki keyakinan atas apa impian kita dan apa yang kita kerjakan, dan buatlah itu terjadi. Ya, nah teman-teman semua. Ibu-ibu pasti sering dengar istilah ini ya, paradigma umum, paradigma sukses. Sering dengar? Iya. Bahkan di setiap pertemuan, di setiap mungkin Anda bertemu dengan prospek ya, dengan orang yang Anda mau ajak ke bisnis ini, itu yang selalu Anda ungkapkan. Ya. Oh, kita itu konsepnya itu, caranya itu paradigma sukses. Kita kerja buat bangun aset. Nanti asetnya saat udah jadi mendatangkan penghasilan pasif, di mana kita kerjanya nggak terlalu banyak, tapi hasilnya bisa tetap banyak karena kita punya aset. Ya, itu mungkin sering Anda dengar dan bahkan sering kali Anda katakan pada orang-orang yang Anda mau ajak. Ya. Nah, teman-teman semua, hari ini saya pengen men-sharingkan sama teman-teman ya, sama ibu-ibu sekalian, bahwa banyak sekali distributor yang berpikir membangun aset itu, oh saat saya ketemu dengan si Bu Ani ini bisa jadi aset, benar kan? Direkrut terus nantinya jadi aset dan seterusnya. Jadi berpikir kalau orang lain, apakah itu prospek, apakah itu downline, itu adalah aset di bisnis ini gitu. Itu bentuk aset di bisnis ini. Asetnya dalam bentuk SDM kan ya. Jadi kita seringkali berpikir tentang orang lain harus dibangun, orang lain harus ditumbuhkan, orang lain harus dibentuk. Nah, teman-teman semua, ibu-ibu sekalian, kita seringkali lupa bahwa kalau kita mau berhasil, kita bukan membangun aset dalam bentuk orang lain. Tapi kalau kita mau berhasil, terlebih dahulu dari awal dan sepanjang karir, kita harus membangun aset paling utama di usaha ini, aset paling penting di usaha ini, yaitu diri kita sendiri. Ya. Jadi kita jangan buru-buru selalu berpikir, oh ini aset saya harus tumbuh, downline saya harus tumbuh, kedalaman saya harus tumbuh, oh ini prospek harus join. Seolah-olah itu aset gitu. Hal di luar kita atau orang di luar kita itu aset. No, yang paling penting justru adalah kita adalah aset yang paling utama dan kita adalah aset yang paling penting di usaha itu. Justru kalau kita mau istilahnya menjadi magnet atas orang lain, ya kita sendiri harus menumbuhkan diri kita. Gitu. Kalau kita mau membangun aset yang besar, aset yang paling penting yang harus dibesarkan adalah diri kita sendiri. Makanya ada istilah di bisnis gitu ya. Your business grow when you grow. Bisnis Anda akan tumbuh pada saat Anda bertumbuh. Jadi Anda tumbuh dulu, Anda berkembang dulu, Anda membangun diri Anda dulu, baru bisnis Anda akan ikut terbangun. Ya. Jadi nggak kebangun. Ya. Jadi saya harap dengan sharing ini, pertama teman-teman semua sudah memiliki satu mindset dan frekuensi yang sama nih.
satu tujuan yang sama, bahwa kita harus terus membangun aset yang paling penting di bisnis ini, yaitu membangun diri kita sendiri lebih terus sampai tujuan kita bisa tercapai, ya. Nah, gimana sih mengembangkan aset utama dalam artian mengembangkan diri kita sendiri terus dan terus. Nah, kalau dari pengalaman saya, teman-teman semua, ya, dari pengalaman saya, ya, hal yang bisa membuat kita membangun diri kita sendiri, yang pasti yang pertama, kita harus terus-menerus memiliki dan mengevaluasi impian kita, dream kita. Kalau dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey, itu dikatakan seperti ini, begin with the end of mind, katanya gitu. Jadi mulai dari akhir dari pikiran. Atau kalau terjemahan sederhananya mungkin, ya, kita harus menentukan hasil akhir yang kita mau. Apa hal besar yang kita inginkan di usaha ini? Tentukan dream terbesar yang Anda inginkan. Karena seringkali mungkin orang-orang memulai itu langsung how to do, langsung gimana caranya, gimana nih tekniknya, apa nih strateginya. Padahal yang terpenting adalah mengapa Anda mau melakukan usaha ini, why, kenapa Anda mau bertaruh di usaha ini, kenapa Anda mau berjuang di usaha ini. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian, sama halnya seperti Anda pertama kali memutuskan untuk saya mau menjadi pahlawan devisa, merantau ke negeri orang. Kenapa Anda mau meninggalkan negeri sendiri untuk ke negeri lain? Kenapa Anda mau meninggalkan orang-orang yang Anda cintai untuk Anda keluar jauh, terpisah dengan jarak dan bahkan terpisah dengan jeda waktu, gitu, ya? Karena Anda punya tujuan yang sangat kuat. Saya harus membahagiakan orang yang saya cintai, betul nggak? Saya harus membangun keluarga saya harus membantu orang tua saya, dan sebagainya. Anda berangkat dan tahan berlama-lama di luar karena Anda sudah tahu apa tujuan utama Anda. Hal yang sama itu juga terjadi di bisnis. Kalau Anda mau bertahan lebih lama di usaha ini sampai akhirnya Anda mencapai sukses yang Anda mau, Anda perlu menentukan apa dream terbesar yang Anda mau dari bisnis ini untuk diwujudkan dalam bisnis. Tentukan dream terkuat Anda. Orang ada yang bilang itu impian yang benar-benar menyangkut emosi dan sebagainya. Ada yang bilang core desire, impian terkuat. Whatever, intinya adalah impian Anda yang paling penting, yang paling kuat, yang harus Anda wujudkan. Itu apa? Temukan impian Anda, temukan core desire Anda. Gimana Pak kalau misalkan saya di awal usaha ini saya tertarik karena ngelihat duitnya gede, tapi saya belum benar-benar menemukan impian saya yang paling kuat itu apa gitu. It's okay, nggak masalah. Karena ada juga orang-orang yang di awal menjalankan usaha ini, di awal karir mereka belum menemukan impian terkuatnya itu belum ketemu. It's okay, nggak masalah. Gimana caranya kalau gitu? Ya jalan saja dengan target ataupun goal jangka pendek, tetapi sambil terus berusaha untuk menemukan apa sih impian utama Anda. Impian utama Anda ini apa gitu? Yang terbesar, yang terkuat, yang terpenting Anda perlu temukan. Jalan dulu dengan goal-goal jangka pendek. Kalau upline Anda atau mentor Anda menyarankan, jadilah produser. Saya belum ketemu, misalkan seperti itu. Terus gimana nih? Nah, salah satu tips yang bisa saya sarankan buat teman-teman adalah hindari dulu lingkungan yang toksik. Itu salah satu tips terbaik yang pernah saya lakukan, teman-teman semua. Jadi, kalau Anda ada menjalankan usaha ini, belum menemukan impian terkuat Anda lihat nih, Anda paling sering itu ada di lingkungan yang seperti apa? Apakah Anda muncul paling sering bergaul dengan lingkungan yang pada saat Anda bilang saya pengen punya rumah misalkan dalam 2 tahun ke depan, apakah lingkungan Anda bilang
Gak mungkin. Apakah lingkungan Anda mengatakan, ngaca doang, yang sudah itu, aduh bisa gila kalau nggak nyampe. Apakah lingkungan Anda termasuk lingkungan yang menarik Anda ke bawah pada saat Anda mengatakan sesuatu yang Anda mau? Kalau lingkungan Anda termasuk yang menarik ke bawah, nggak mungkin, nggak bisa, ngaca dulu, pikir dulu deh yang benar, seperti itu. Maka dari itu tinggalkan. Menjauhkan. Maka dari itu Kalau awalnya misalkan Anda seminggu sekali bareng dengan lingkungan seperti itu, ya kalau bisa ditinggal dulu ya tinggal dulu. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin jadikan sebulan sekali, nggak seminggu sekali. Hindari dulu. Karena lingkungan yang menarik Anda ke bawah sudah pasti judulnya menarik ke bawah. Gimana Anda bisa lompat ke atas? Ya. dikira terus. Itu bagi Anda teman-teman ibu-ibu yang belum menemukan kondisinya itu apa? Ya. Nah, kejar target jangka pendek sambil terus berusaha menemukan impian terkuat dengan cara salah satunya menghindari toksik atau lingkungan yang tarik Anda ke bawah. Boleh, tetaplah kejar target jangka pendek, tapi tetap sambil berusaha menemukan impian terkuat dan fokus pencapaian akhirnya. Setelah Anda menemukan impian terkuat Anda, fokus pencapaian tidak hanya sekedar buat hari ini, tidak hanya sekedar buat bulan ini, tapi fokus pencapaiannya, pikiran Anda itu fokus ke pencapaian hasil akhir yang Anda mau setelah Anda berhasil menemukan impian. Ya, kita ambil contoh deh ya, misalnya hasil saya yang paling penting, paling besar, impian saya pengen punya rumah, misalkan seperti itu. Rumah kan bukan impian yang dicapai dalam tempo 1 tahun, betul nggak? Rumah mungkin butuh waktu 3 tahun, 5 tahun, ya. Mungkin butuh waktu beberapa tahun gitu. Anggaplah hasil akhir atau impian terkuat yang Anda mau itu. Pertanyaannya adalah, sekali lagi Anda perlu menguji. Tanya pada diri Anda sendiri, benar-benar harus? Kalau memang benar-benar harus, kapan? Kalau sudah temukan kapannya, barulah membuat goal-goal yang mendukung untuk jangka panjangnya, alias goal-goal jangka pendek. Buat tahapan pencapaian. Ya, ingat ya. Misalkan contohnya Anda maunya rumah. Anggap saja saya sekarang ini 2021. Udah habis. 5 tahun ke depan saya harus punya rumah Pak dari bisnis ini misalnya. Artinya 2026 atau 2027 Anda harus sudah bisa beli rumah. Betul? Itu adalah hasil akhir. Nah, ingat teman-teman semua, ibu-ibu sekalian, itu adalah impian terkuat Anda 5 tahun. Setelah Anda memang harus mencapai itu, temponya dalam waktu 5 tahun ke depan, nah Anda bisa buat rencana-rencana jangka yang lebih pendek dalam waktu yang lebih pendek. Misalkan, kalau dalam tempo 5 tahun ke depan harus punya rumah, artinya misalkan, ya udah deh, kalau gitu dalam tempo 1 tahun atau 1,5 tahun, saya harus beli mobil, harus bisa beli mobil dari hasil dari bisnis ini, misalkan. Ya. Nah itu kan bicara 1,5 tahun. Terus gimana dengan jangka 6 bulannya atau per bulannya misalkan 6 bulan misalkan. Berarti 6 bulan saya harus bisa punya DP mobilnya nih misalkan. Dan Anda perlu punya saving untuk bisa beli mobil itu misalkan 30 juta. Ya. Berarti 6 bulan Anda harus punya kumpulan bonus yang Anda simpan misalkan 30 juta misalkan seperti itu. Nah, berarti kalau 6 bulan perlu dapat 30 juta, jelas dong, per bulannya Anda perlu dapat misalkan 5 juta rupiah. Nah, Anda bisa buat rencana-rencana seperti itu, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Anda ketemu, oh berarti goalnya per bulan saya harus bisa jadi royal, misalkan kan kalau di PBU-nya. Ya. Kalau 1 bulan harus jadi royal, berarti kalau dibagi dalam mingguan, 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti per minggu saya harus bisa mensponsori 2 orang, misalkan seperti itu goalnya. Ya, itu kan goal mingguan tuh teman-teman semua. Ya, kalau seminggu harus sponsori 2 orang, artinya goal hariannya bisa dibuat dong. Goal hariannya apa? Berarti presentasi sehari berapa orang?
Misalkan Anda bisa kontak ya, call atau video call atau apapun itu di malam hari biasanya ya teman-teman ya. Nah, Anda bisa targetkan kalau mau 2 orang yang closing supaya bulan ini jadi royal, berarti harus berapa presentasi yang Anda lakukan. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah membuat atau sudah menemukan core desire-nya atau impian terkuatnya, impian utamanya, Anda bisa membagi di jangka waktu yang lebih pendek untuk hasil-hasil yang lebih di bawah hasil yang utama tersebut untuk mendukung Anda pasti bisa mendapatkan hasil utama itu. Ya.